Dan keadaan laut yang sementara bergelora, terjadi badai, langit menghitam. Bagaimana hati kita dipenuhi dengan sukacita. Seorang raja membuat satu sayembara dengan memberikan jaminan hadiah yang banyak dan besar bagi para pemenangnya. Sayembara tersebut adalah mereka yang bisa menggambar satu lukisan yang menggambarkan satu keadaan yang damai. Dan benar, banyak orang yang datang dan banyak orang yang mau terlibat dalam sayembara tersebut karena hadiah yang menggiurkan. Ketika waktu yang ditentukan telah selesai, dan ketika mulai dilihat mana lukisan-lukisan yang menggambarkan keadaan damai, ada 3 yang terbaik yang akan mereka bawa kepada raja untuk mendapatkan penilaian dari raja, dan raja sendiri yang akan memilih mana lukisan yang menggambarkan keadaan damai. Lukisan yang pertama menggambarkan, dalam lukisan tersebut ada menggambarkan satu tempat danau yang di sekeliling danau tersebut dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Pohon-pohon yang rindang. Dan di danau yang tenang tersebut ada satu perahu dan ada seorang yang lagi duduk bersantai di perahu tersebut menikmati indahnya alam di danau tersebut. Ketika raja melihat, raja bilang, "Wah, bagus ini lukisan, menggambarkan keadaan yang damai." Raja beralih kepada lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua adalah di satu persawahan di mana ada satu pondok di sana dan ada 2 orang yang sementara duduk yang sambil santai menikmati indahnya pemandangan persawahan. Raja juga tersenyum dan dia mengatakan, "Ini bagus ini, menggambarkan keadaan yang damai." Dan ketika datang kepada lukisan yang ketiga, orang kaget, namun raja tersenyum. Ketika melihat lukisan yang ketiga, dalam lukisan tersebut di tepi pantai di mana terdapat tebing batu di sana dan keadaan laut yang sementara bergelora, terjadi badai, langit menghitam. Terjadi badai pada saat itu. Hujan begitu keras dalam gambaran lukisan tersebut. Namun di salah satu sudut lukisan tersebut ada satu lubang kecil. Di sana ada gambaran burung yang sementara berteduh di tengah-tengah badai yang terjadi. Dan burung tersebut digambarkan sementara bertengger dan sementara bersiul. Dan tibalah waktu pengumuman, siapakah pemenang dari sayembara lukisan yang menggambarkan damai tersebut. Orang-orang kaget ketika raja menyampaikan pemenangnya adalah lukisan yang ketiga. Ada yang menyampaikan protes dan meminta penjelasan raja kenapa lukisan ketiga adalah lukisan yang menjadi pemenang. Dan benar, raja memberikan penjelasan dari lukisan tersebut. Raja mengatakan, keadaan damai bukan bergantung kepada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi keadaan damai adalah keadaan yang terjadi di dalam diri. Sekalipun dalam lukisan yang ketiga terdapat gambaran yang kacau, langit hitam, badai, hujan terjadi. Namun keadaan damai digambarkan dengan seekor burung yang bertengger di sana, bersiul-siul di salah satu lubang atau gua tebing batu tersebut. Saudaraku yang kekasih, keadaan damai bukan keadaan yang terjadi di sekitar kita terjadi aman-aman dan baik-baik saja. Namun keadaan damai adalah bagaimana hati kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan kedamaian, sekalipun yang terjadi di sekeliling kita terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, terjadi kepahitan, terjadi bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Jangan kita pernah terjebak dengan zona nyaman yang mengatakan, oh saya ini baik-baik saja. Zona nyaman adalah gambaran dari keadaan di sekitar yang baik-baik saja. Kedamaian adalah bagaimana hati kita ini tetap damai sekalipun di luar sementara bergejolak dan bergelora. Saudaraku yang kekasih, Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Keadaan damai berhubungan juga dengan rasa takut dan kekhawatiran. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang perlu kita miliki adalah kepercayaan yang penuh dan total kepada Tuhan. Sekalipun di sekitar kita terjadi hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, duka cita terjadi di masa-masa pandemi ini, kesedihan, namun hati kita, mari kita isi dengan kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Sekalipun ketika bekerja mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, penghasilan yang kita terima, namun penuhi hati kita dengan tidak khawatir, dengan menyerahkan penuh hidup kepada Tuhan. Dan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan Anda. Percayalah kepada Tuhan dan akuilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya, Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada panggilan dari Tuhan kita. Ada panggilan dari Allah kita. Allah akan memberikan kedamaian bagi Anda dan saya. Allah akan memberikan kelegaan bagi kita. Mari datang kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Mengakui Tuhan. Dan Ia akan memberikan Anda kelegaan. Ia akan memberikan Anda kedamaian di dalam hidup Anda sekalipun yang ada di sekeliling kita rebah karena bencana dan malapetaka. Namun Tuhan melindungi Anda dalam kehidupan. Ayat yang ke-29 dari Matius pasal 11. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan kedamaian. Sekalipun yang terjadi di sekitar kita hal-hal yang menakutkan, tapi hati dan pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Percaya, mengakui, dan datang kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mau belajar percaya kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, dan mengakui Engkau. Dan kami rindu agar hati kami dipenuhi dengan kedamaian. Sekalipun keadaan di luar kami terjadi kekacauan, marilah Tuhan memberikan pertolongan dan pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.